dengan BP 20 1071 1004, merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Andalas. Nah, untuk pembuatan video kali ini dalam rangka tentunya memenuhi tugas kuliah saya, yaitu Sejarah Indonesia tahun 19 sampai 1945 yang diampu oleh Bapak Yudi Andoni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang ditulis oleh Sugijanto Pantau dengan judul Depresi 1930-an dan dampaknya terhadap Hindia Belanda. Jurnal ini terdiri dari 10 lembar halaman dan bisa diakses di internet dengan judul yang sama. Nah, untuk jurnal ini bentuk dari sejarah ekonomi yang membahas suatu permasalahan mengenai interpretasi depresi tahun 1930-an dari berbagai dimensinya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap Hindia Belanda sendiri. Pada depresi tahun 1930-an ini menimbulkan situasi yang sangat sulit bagi ekonomi seluruh di dunia, termasuk juga di Hindia Belanda, terutama pada industri perdagangan ekspor yang mana menyebabkan kemerosotan tajam harga di pasar dunia. Demikian pula pada permintaannya, kondisi pada masa ini menimbulkan kesulitan ekonomi yang berat pada daerah jajahan, terutama pada tahun 1931 sampai dengan tahun 1935. Depresi juga terkenal dengan krisis Malaysia yang juga bersinggungan dengan masa waktu yang sama dengan jurnal yang sudah direview sebelumnya. Tulisan ini sendiri menggunakan metode sejarah dengan cara mengumpulkan data-data pada tahap awal melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis peristiwa masa lalu. Proses penulisan ini kemudian dilanjutkan dengan heuristik, tentunya kritik sumber, interpretasi sumber, dan terakhir adalah penulisan geografi. Nah, dalam penulisan ini menggunakan pendekatan ekonomi untuk melihat bagaimana pengaruh krisis Malaysia terhadap Hindia Belanda di tanah jajahan. Hal ini juga bersinggungan dengan rakyat Indonesia yang pada akhirnya juga ikut terkena dampaknya. Dalam jurnal ini memberikan gambaran depresi tahun 1930-an sangat berdampak di dalam berbagai aspek kehidupan. Pada pandangan masa depresi tahun 1930 ini atau merupakan krisis yang membuat down ekonomi hampir di seluruh dunia saat itu. Dalam penelitian krisis ini terdapat pengaruhnya juga pada rakyat, yang merosotnya harga komoditas tanaman ekspor yang dihasilkan bagi pribumi. Kemudian sebagai salah satu dampak yang mendunianya bagi negara industri adalah pengangguran bagi jutaan buruh dan kegagalan banyak dalam bank yang memutar uang di berbagai dunia termasuk Amerika Serikat, dan ditutupnya industri manufaktur karena tak ada peminatnya. Nah, untuk dampaknya sendiri juga terasa pada ekonomi Hindia Belanda tahun tersebut, yaitu tahun 1930-an, yang sangat berlawanan pada masa keemasan ekonomi Hindia Belanda sendiri, yaitu pada tahun 1920-an. Ketika harga dan produksi meningkat sangat tinggi, banyak sekali para penulis yang mengangkat tema ini menjadi bahan tulisannya, mulai dari karya singkat The Wilde de Mol pada tahun 1936, artikel yang ditulis oleh Van Lanen pada tahun 1982, dan berbagai macam yang lainnya. Kemudian ada Herbert Hatton pada tahun 1936 yang menulis salah satu buku pertamanya tentang sejarah Eropa. Nah, kemudian juga ada karya dari berbagai para sejarawan lainnya yang juga membahas dampak pada Indonesia. Selanjutnya ada juga Brown tahun 1986 yang menulis tentang perubahan sosial ekonomi di masyarakat pedesaan. Dan juga berbagai macam penulis-penulis lainnya yang mengangkat tema tersebut. Selanjutnya masuk pada dampak krisis depresi bagi Hindia Belanda sendiri, yaitu secara keseluruhan depresi ini menjadi ringkas menjadi 4. Yang pertama itu hancurnya harga pada permintaan komoditas internasional. Dan kedua, adanya masalah dalam pengusahaan tanaman perdagangan, khususnya karet dan gula. Ketiga, krisis keuangan yang disebabkan berkurangnya penerimaan dari Belanda dan pemerintahan. Keempat, akibatnya menurunnya kesempatan kerja penduduk dan daya beli masyarakat, begitu. Nah, untuk kemudian dampak depresi tersebut pada kehidupan,
kehidupan sosial ekonomi tentunya, yaitu masyarakat juga semakin mendalam, tingkat kesempatan dan upah kerja menurun dengan tajam gitu, terutama pada industri perkebunan juga perdagangan seperti biasanya. Kemudian beban pajak dan pajak langsung juga menjadi persoalan berat yang terjadi, menyebabkan rakyat pribumi menderita untuk terus-menerus mencari uang. Nah, kemudian dampak perkebunan yang sangat berbeda, yaitu perkebunan gula mengalami tingkat kesulitan yang paling hebat karena cadangan gula sudah berada di tingkat yang sedemikian tinggi. Banyak pabrik gula yang harus ditutup, perkebunan karet juga mengalami masalah. Meskipun cadangan yang dirasa cukup, namun tak mungkin untuk mengatur karet sesuai ketetapan internasional. Tentang jurnal ini itu sangat mengesankan sekali. Kita menjadi tahu apa saja interpretasi atau pandangan dari penulis mengenai krisis depresi dan juga dampaknya di berbagai bidang terhadap Hindia Belanda dan juga rakyat pribumi saat itu. Penjelasannya juga singkat dan jelas namun penuh dengan informasi. Nah, untuk tentang depresi tahun 1930 ini mungkin hanya itu saja. Jika ada kesalahan kata atau salah mengucapkan, saya mohon minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.